Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Akil Osman dari kelompok 2. Di sini kami akan berpresentasi, bukan berekspektasi, karena kami tahu berekspektasi itu bikin sakit hati. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. A few moments later. Saya Nur Aziza Akil Osman. Saya Ayu Widianita. Saya Nur Syahidah Bakri. Saya Naila Islamia Zahra. Saya Adinda Alia Dewani. Saya Zahra Nurul Hikmah. Saya Nadia Anissa Zafira. Saya Radiatul Waidah. Saya Feni Nur Hasanah. Saya Tasya Ramadhani. Struktur jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, jaringan meristem. Jaringan utama pada tumbuhan yaitu jaringan meristem, yang merupakan akumulasi sel dengan bentuk dan fungsi yang sama, serta memiliki sifat meristematik. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan pada tumbuhan. Jaringan epidermis terletak di bagian luar di setiap organ tumbuhan. Yang ketiga, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau yang dikenal sebagai jaringan parenkim dan ditemukan di setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan buah. Yang keempat, jaringan penyokong. Jaringan penyokong memiliki nama lain yaitu jaringan mekanik dan jaringan temuan. Jaringan penyokong memiliki fungsi untuk mengunjang bentuk tumbuhan supaya berdiri dengan kokoh. Yang kelima, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berwujud seperti pipa. Seperti pipa-pipa pembuluh darah yang menghantarkan oksigen dan zat-zat makanan pada bagian. Yang keenam, jaringan gabus. Jaringan gabus secara fungsional dapat menggantikan epidermis yang rusak karena usia atau faktor lain. Jaringan ini dapat memungkinkan jaringan di bawah epidermis dapat terlindungi dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Bagian A, saya akan menjelaskan tentang totipotensi dan sifat totipotensi. Totipotensi merupakan kemampuan sel untuk membelah dan berdiferensiasi tumbuh menjadi individu baru yang indah. Sifat totipotensi merupakan kemampuan sel-sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Karena sifat totipotensi merupakan kemampuan sel-sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Karena sel-sel atau jaringan tersebut memiliki sifat metabolisme. Sifat kultur jaringan. Pertama, meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua, pollen atau interkultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand atau serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga, protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. 4. Chloroplast kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan expand kultur untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Kelima, somatic cross atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu kemudian di Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan yang terdiri dari jaringan xilem atau pembuluh kayu dan jaringan phloem atau pembuluh tipis. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang kedua, jaringan kulit. Jaringan ini terletak pada permukaan tumbuhan dan terdiri dari sel epidermis yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari kehilangan air. Yang ketiga, jaringan tanah. Jaringan ini membentuk sistem vaskular dan epidermis air
terdiri dari sel parenkim, palenkim, dan sklerenkim yang bertanggung jawab untuk fotosintesis tanaman, penyimpanan air maupun makanan, dan sistem pendukung tanaman. Yang keempat, jaringan vaskular. Jaringan ini terdiri dari sel giren, floem, parenkim, dan kambium, dan fungsinya termasuk pengangkutan air, transportasi makanan yang ada di dalam tanah. Struktur jaringan pada hewan. Struktur jaringan pada hewan terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan otot. Dan yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan yang berperan sebagai pelapis organ dan rongga. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan jenis-jenis yang berisi sel-sel yang membentuk otot dan membantu proses pergerakan pada manusia dan organ-organ di dalamnya. Jaringan sel saraf. Jaringan sel saraf merupakan jenis jaringan yang menerima rangsang. Jaringan sel saraf. Jaringan sel saraf merupakan jenis jaringan yang menerima rangsang. Jaringan sel saraf terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sel saraf sensorik. Yang kedua, sel saraf sensorik. Yang ketiga, sel saraf penghubung. Letak jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel terletak pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luar. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot terletak pada dinding pembuluh darah, saluran pencernaan makanan, dan saluran telur. Yang ketiga, jaringan pengikat. Jaringan pengikat terletak pada seluruh tubuh hewan karena berada di bawah kulit hewan. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi. Jaringan pada tumbuhan. 1. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibagi menjadi 3, yaitu epitel pipih, epitel batang, dan epitel kubus. 2. Jaringan otot berfungsi yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka serta organ-organ di dalamnya. Adanya kemampuan tersebut disebabkan jaringan otot mampu berkontraksi. Ketiga, jaringan pengikat berfungsi mengikat antar hubungan jaringan. Hal itu berperan untuk menjaga suhu tubuh. 4. Jaringan saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Tak hanya itu, jaringan saraf juga berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Terdapat 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Perbedaan struktur jaringan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memiliki jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Sedangkan hewan memiliki jaringan embrional, jaringan epitel, dan otot, dan jaringan saraf. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama, sel hewan memiliki ukuran lebih kecil 10-30 newton, sedangkan sel tumbuhan memiliki ukuran lebih besar 10-100 newton. Kedua, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Ketiga, hewan tidak memiliki plastida, sedangkan tumbuhan memiliki plastida. Keempat, sel hewan tidak memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola. Kelima, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keenam atau yang terakhir, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Jadi, kesimpulannya adalah keterkaitan antara struktur sel tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan, yaitu struktur sel akan menunjang fungsi organ tumbuhan. Hubungan antara struktur dan fungsi organ pada hewan. Satuan fungsional terkecil adalah sel. Pada makhluk hidup multiseluler, fungsi-fungsi yang dijalankan sangat banyak dan jauh lebih rumit dibandingkan dengan makhluk hidup uniseluler. Oleh karena itu, pada tahap perkembangan tertentu, sel-sel di dalam organisme multiseluler melakukan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai fungsi hidup. Jadi, jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, sangat berkaitan jika tidak ada
struktur sel, maka tidak ada sel. Bila tidak ada sel, maka tidak ada jaringan, dan begitu pun seterusnya. Dan perlu kita ketahui, susunannya adalah sel, jaringan, organ, lalu sel menyusun jaringan, dan jaringan menyusun organ. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan keterkaitan sama kelompok yang menerima rangsang. Jaringan gabus dapat mengganti secara fungsional. Yang keenam, jaringan bagus. Jaringan bagus. Jaringan bagus. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini seperti pipa. Wait a minute. Who are you? Jangan mendekat. Saya sudah mandi. Bagian A, saya akan totipotensi. Sudah. Bila tidak ada sel, maka tidak ada jaringan, dan begitu pun seterusnya. Dan perlu kita ketahui, Ini kan busuk. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati aku.